kita sudah ambil langkah-langkah dan sebetulnya Pak Maksen sudah tahu. Saya sudah pernah sampaikan ke dia, cuma dia tidak muat di Victory News-nya waktu itu. Dia agak nakal juga kalau saya dia. Oke, sedangkan yang dari teman. Terima kasih yang terhormat Pak Penjabat Gubernur dan Pak Sekda NTT beserta seluruh pimpinan OPD yang hadir. Perkenalkan, saya Kekson Saluk dari Victory News. Mungkin kita merujuk sesuai dengan nama kegiatan hari ini, jumpa pers dan media gathering. Jadi ya mungkin mohon maaf Pak Sekda, kita sampaikan beberapa hal mungkin lebih dari 1-2 karena ini momen juga untuk kita bersilaturahmi dengan Pak Penjabat dan kita bisa berdiskusi untuk pembangunan di NTT seperti itu. Dari saya Pak Sekda dan Pak PJ, mungkin yang pertama berkaitan dengan pemilu ya. Ini kan kemarin itu Pemprov sudah melakukan uji kompetensi terhadap pimpinan pejabat eselon 2 lah, dan sudah mendapat persetujuan untuk melakukan mutasi. Kira-kira hasil uji kompetensi kemarin itu seperti apa dan apakah nanti mutasi itu berpengaruh terhadap pemilu? Tidak seperti itu. Yang kedua, ini beberapa hari yang lalu itu beredar 2 surat yang ditandatangani oleh Pak PJ dan satunya ditandatangani oleh staf khusus. Nah ini kalau kita merujuk pada Pergub nomor 62 tahun 2023 itu artinya tatanan surat menyurat itu ada yang tidak sesuai seperti itu. Mohon klarifikasinya Pak Sekda. Waktu itu saya tanya Pak Sekda sempat sampaikan bahwa akan memanggil staf yang bersangkutan untuk klarifikasi. Apa hasil klarifikasinya? Yang ketiga dan keempat ini mungkin saya sampaikan saran, bukan saran sih, tapi mungkin kita diskusi untuk kebaikan pelayanan kita di NTT. Yang pertama berkaitan dengan di Biro Apip. Biro Apip. Nah, kalau dulu itu ada yang namanya juru bicara pemerintah provinsi. Nah, saat ini rupanya kayaknya tidak ada. Karena jujur saya komunikasinya baik dengan Pak Sekda lah. Kita untuk komunikasi wawancara tiap hari, ya puji Tuhan sejauh ini lancar lah. Jadi untuk narasumber dan segala macam untuk urusan Pemprov itu kita sejauh ini baik. Tapi kadang juga ya kita harus memaklumi Pak Sekda ini kan urusannya banyak, bukan hanya urus melayani kami media untuk wawancara lah atau data dan informasi. Oleh karena itu Pak Sekda, saya berharap kalau bisa ya status juru bicara Pemprov itu ada kembali lah, sehingga kita komunikasi. Ini bukan keluhan dari saya secara pribadi, tetapi teman-teman rekan wartawan semuanya itu juga mengeluhkan hal yang sama. Berbeda dengan dulu Pak Marius Jelamu itu kita teleponnya 24 jam pun beliau respon. Apapun pertanyaan dari kami pasti beliau respon. Nah saat ini kami kesulitan di situ Pak Sekda. Jadi kalau kita harap ya kalau bisa ada jubir lagi supaya kita dalam proses wawancara itu tidak harus harus melululah ke Pak PJ atau Pak Sekda seperti itu. Oke. Yang ketiga, keempat banyak 2 cukup lah. Ya ini yang terakhir Pak Sekda. Oke. Ini soal rilis nih Pak Sekda. Ini bukan berarti kami ini ada membenci teman-teman di Pemprov, tidak. Tapi kalau rilis kita lihat rilis dari Pemprov dengan Pemkot itu, Pemkotnya lebih cepat dibanding Pemprov. Pemprov kegiatannya hari ini, Pak PJ sudah kasih arahan sambutan hari ini, rilisnya besok baru terbit. Nah kita media hari ini butuh yang aktual, hari ini ya hari ini. Kalau memang tidak mampu tulis hari ini, ya undang kami secara langsung, biar kami langsung liput sendiri, begitu Pak Sekda. Karena ini bukan untuk kepentingan kami media, tetapi kepentingan publikasi untuk pemerintah juga, sehingga masyarakat juga tahu apa program-program yang sudah dikerjakan pemerintah. Mungkin itu saja Pak Penjabat Gubernur, Pak Sekda, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, yang terakhir. Ya, terakhir. Pak Hekson Victory News ya. Ini mengenai uji kompetensi dan pengaruhnya terhadap pemilu. Oke. Jadi uji kompetensi sudah selesai dilaksanakan, Pak. Yang paling tahu nilainya ya 2 orang di samping kanan kiri saya ini, Pak. Yang di kanan saya Sekda, yang di kiri saya Ketua Pansel, Pak. Pansel ya, anggota Pansel. Ketuanya Pak Sekda. Jadi ini ya tinggal kita laksanakan dengan baik dan niat baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Karena memang ada peraturan perundangan yang memang harus kita patuhi terkait dengan rotasi dari seorang pejabat. Jadi uji kompetensi ini akan
menghasilkan suatu assessment yang yang fair, dilakukan secara fair. Terdiri dari berapa orang panselnya, Pak? Panselnya berapa orang? 7 orang, ya, dan sangat kompeten di bidangnya masing-masing, ya. Di antaranya Prof. Alo, Dr. Atang Ahmad, kemudian juga ada Prof. Benu, ya, dan lain-lain yang memang sangat kompeten di bidangnya masing-masing. Dan uji kompetensi ini dilakukan terhadap 27 pejabat dan telah selesai dilaksanakan sampai dengan hari Senin kemarin, ya, hari Senin kemarin. Dan ini sama sekali tidak berkaitan dengan politik, Pak. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan politik, dan kebetulan saja kita akan melaksanakan pesta demokrasi pada tanggal 14 Februari nanti. Kemudian terkait dengan rilis, Pak, ya. Terima kasih atas masukannya, dan ini juga menjadi peringatan bagi kami untuk bisa menyiapkan rilis secara cepat sehingga akurasinya itu dapat dipertanggungjawabkan dengan berita yang memang up to date. Jadi kalau hari ini, sore ini dilaksanakan, ya minimal sore ataupun malam nanti sudah keluar rilisnya, Pak, ya, berikut fotonya. Jadi saya sudah tekankan sebetulnya kepada tim humas kami agar membuat rilis yang harus tidak saja akurat beritanya, tetapi juga cepat. Nah, bisa dibaca oleh masyarakat luas dalam waktu yang tidak terlalu lama. Setuju, Pak? Kemudian untuk jubir, ya ini juga sudah saya sampaikan kepada teman-teman, khususnya Pak Sekda, bahwa perlu dipikirkan untuk menunjuk seorang juru bicara yang memang akan menjadi penjuru bagi suatu berita yang diperlukan oleh teman-teman media. Kalau di kementerian, lembaga di pusat itu sudah ada juru bicara yang memang mewakili lembaganya, termasuk mewakili juga pimpinan lembaga tersebut untuk memberikan keterangan, ya, ataupun penjelasan terhadap isu-isu tertentu. Kemudian saya pikir dari 5 penanya tadi yang ke OPD mungkin tidak ada Bapak. Mungkin dari saya, yaitu terkait dengan 2 hal tadi yang ditanyakan oleh Pak Maxen Saluk. Soal tadi betul Bapak PJ sudah sampaikan akan ada jubir Pemprov yang beberapa waktu lalu itu diperankan oleh Karohumas Pak Dr. Marius Jelamu. Baik, ada wartawan, wartawati, ada perubahan nomenklatur. Semula perangkat daerahnya itu bernama Biro Humas, sekarang menjadi Biro Administrasi Pimpinan. Humas secara regulatif itu melekatnya di Kominfo, tetapi secara fungsi itu ada di Biro Administrasi Pimpinan. Akibat dari perubahan regulasi yang mengubah nomenklatur inilah, maka kita di Pemprov juga di kabupaten kota ada kesulitan mau menyebutnya itu dengan juru bicara, ya. Tapi baiklah, pikiran untuk kecepatan informasi, untuk kejelasan informasi dalam rangka tadi yang Pak Maxen Salut maksudkan itu kita tangkap sebagai hal yang perlu kita benahi. Jadi ini bukan kesalahan penjabat gubernur, yang salah itu sekda, karena sekda itu membidangi ketatalaksanaan, ya, itu aturannya. Lalu yang kedua, ya, yang berkaitan dengan tadi soal beredarnya tanda tangan itu,
Ya, itu juga salahnya sekda, karena mengurusi ketatalaksanaan kantor. Begitu. Jadi sekdanya yang salah. Ya. Dan kita sudah ambil langkah-langkah dan sebetulnya Pak Maksen sudah tahu. Saya sudah pernah sampaikan ke dia. Cuma dia tidak muat di Victory News-nya waktu itu. Dia agak nakal juga kalau dengan saya dia. Oke. Sedangkan yang dari teman